Prabowo berkata, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omong-omong. Betul? Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bahar Smith muncul lagi dalam ceramahnya dan mengatakan bahwasanya tentang terkait masalah Bapak Presiden Prabowo yang menangkapi yaitu para koruptor-koruptor. Namun ini ada perkataan dari Bahar Smith yang mengejutkan ya teman-teman. Jadi ceramahnya ini ya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa simak videonya ya. Mari kita simak videonya. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap. Betul? Betul? Apresiasi, baik, bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omong-omong. Betul? Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Rakyat rusak, negara rusak, bangsa rusak karena rusaknya pemerintah, karena rusaknya para raja, karena rusaknya orang-orang yang berkuasa, dan rusaknya orang-orang yang berkuasa, rusaknya para pejabat, karena rusaknya para ulama-ulama. Apa maksudnya rusaknya para ulama? Karena banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang mendiamkan kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan, mereka bilang hak. Kenapa? Karena mereka jadi penjilatnya pejabat, anjing-anjingnya pejabat. Tujuan mereka perut, tujuan mereka kursi, tujuan mereka pangkat, tujuan mereka jabatan, tujuan mereka dunia. Sehingga apa? Sehingga rusak. Jadi semua itu kembali kepada ulama. Tapi insya Allah dengan bermalam-malamannya kita untuk Nabi Muhammad, kedua mata kita yang masih terjaga hingga saat ini untuk Nabi Muhammad, kelak di akhirat menjadi kedua mata yang dihalalkan untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kata kemalaman untuk Nabi Muhammad. Betul? Kalian giliran malam mingguan laki-laki sama perempuan sampai subuh sampai pagi, giliran untuk Nabi Muhammad, oh udah kemalaman. Tidak ada kata kemalaman, tidak ada kata kepagian untuk baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tadi telah panjang lebar para kiai, para ustadz, para habaib menjelaskan tentang maulid baginda Nabi besar Muhammad. Betul? Menjelaskan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi Muhammad. Jadi pada kesempatan yang mulia ini saya tidak membahas itu. Saya hanya akan sedikit membahas tentang perkataan maqalah daripada Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi saya harap pasang hati, pasang telinga dan dengarkan sedikit nasihat yang insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Hujjatul Islam, Mujaddidul Islam. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Ghazali? Beliau seorang ulama besar, beliau seorang pembaharu Islam. Karya-karya kitab-kitab beliau begitu luar biasa. Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Al-Wajiz, Al-Wasid, dan masih banyak lagi, Mukasyafatul Qulub, Kasyaf Ulum Ruh. Banyak kitab-kitab karangan beliau. Al-Imam Ghazali
yang dimana diceritakan ketika itu ada seorang ulama bermimpi. Di dalam mimpinya di situ ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Allah Musa alaihi salam sedang bercakap-cakap. Jadi sebelum saya jelaskan makolahnya Imam Ghazali, saya ceritakan dulu siapa ini Imam Ghazali. Ketika itu Nabi Musa berkata kepada Imam Ghazali, kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, engkau berkata ulama ummati kal anbiya bani Israel. Ulama, orang-orang berilmu dari kalangan umatku itu sama kepintarannya dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kata Nabi Musa, aku mau lihat seperti apa sih ulama dari kalangan umatmu yang kau bilang lebih pintar, ya, lebih afdol dari nabi-nabi kalangan Bani Israel. Ketika itu Nabi Muhammad memanggil Imam Ghazali. Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, siapa engkau? Imam Ghazali menjawab, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya adalah Muhammad, bapak saya Muhammad bin Muhammad, kakek saya Muhammad Al-Ghazali. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya ceramah dari Bahar bin Smith yang terbaru yang menyinggung yaitu Bapak Presiden Bapak Prabowo, yang dimana Bapak Prabowo ini memberantas itu para korupsi, namun dari lawan politiknya. Jadi kata Bahar bin Smith seperti itu teman-teman, yaitu dengan nada-nada yang marah-marah, yang teriak-teriak, meledak-ledak. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita tidak heran ya teman-teman ya, ketika Bahar bin Smith ini menyampaikan tentang terkait masalah kepemimpinan, kepemerintahan, tapi dengan cara seperti itu, yang dimana dengan cara teriak-teriak ya, meledak-ledak. Jadi Bapak Prabowo ini ya namanya juga presiden yang baru dilantik ya, tentunya ini kan ya nggak langsung memberantas semua, jadi satu persatu. Jadi nggak seperti itu Bahar bin Smith ketika memimpin ya pemerintah Indonesia ini, bukan mudah ya memang dari satu gitu, nggak langsung serek gitu ya emangnya Pak Prabowo ini malaikat ya teman-teman ya. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, kita harus positif ya terhadap kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini ya. Semoga beliau ini benar-benar memberantas para korupsi ya, nggak pandang bulu, maupun itu lawan politik maupun di dalam yaitu kalangan dari Pak Prabowo itu sendiri. Namun saya tidak setuju apa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith ini ya teman-teman ya, yang seakan-akan Bapak Prabowo ini semua yang dilakukan Pak Prabowo ini salah. Nah inilah ya teman-teman yang sangat memperhatikan ini Bahar bin Smith ketika berceramah ya, seakan-akan Pak Prabowo ini tidak ada yang benar ya, jadi pasti akan dicari kesalahannya. Jadi ketika menyampaikan kritikan ya ke Pak Prabowo ini, malah seakan-akan yaitu merendahkan Pak Presiden Prabowo ya. Ini miris sekali teman-teman. Jadi ini sama halnya memrovokasi kaum muslimin ya, mengajak kaum muslimin ini untuk membenci yaitu Pak Prabowo. Nah maka dari itu teman-teman ya, kita harus berhati-hati ketika mendengar ceramah seperti ini. Malah kita ini malah membenci seorang pemimpin, namun juga presiden baru dilantik ya, mestinya ya bertahap, nggak langsung semuanya diberantas gitu teman-teman, mulai dari judul dan lain-lain. Ini perlu ada tahapnya ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.